Bab kedua. Charlie memandang keadaan sepedanya yang sudah rusak. Roda sepeda itu sudah terpisah dari batang sepedanya dan ia bingung juga sedih melihat keadaan sepedanya seperti itu. Dalam hatinya ia dapat menebak perbuatan siapa itu. Dengan langkah gontai dia pun memutuskan untuk mengambil sepedanya dan membawanya bersusah payah karena roda depan sepedanya sudah terlepas dan ia mencari bengkel terdekat untuk bisa dipasang kembali. Setelah berjalan sekitar 10 menit ia menemukan bengkel untuk memperbaiki sepedanya. Beberapa belas menit menunggu akhirnya sepedanya bagus kembali lalu ia membayar dan kembali pulang ke rumah. Assalamualaikum Bu ucapnya setelah sampai rumah. Waalaikumsalam jawab ibunya yang sedang melayani pembeli. Tidak ada kegiatan kamu nak? Tanya ibunya karena biasanya Charlie pulang lebih sore lagi. Charlie tersenyum. Tidak ada Bu. Jadi bisa pulang lebih cepat. Ia segera berganti pakaiannya untuk segera membantu ibunya berjualan. Bu, anaknya kok cantik banget. Buat saya aja ya. Celetuk seorang pembeli. Ibunya hanya tersenyum saja menanggapi perkataan pembeli itu. Dirinya sudah biasa mendapatkan perkataan seperti itu dari para pembelinya mau dari kalangan anak muda sampai yang sudah tua pun ada. Ada juga yang ingin menjadikan Charlie sebagai istri ketiganya. Tentu orang tua Charlie tidak mengizinkan walaupun diiming akan diberikan harta. Kebahagiaan Charlie adalah nomor satu untuk mereka. Ia ingin anaknya mencapai apa yang ia inginkan dan menjadi orang sukses. Keesokan harinya seperti biasa Charlie pergi sekolah setelah membantu ibunya terlebih dahulu. 20 menit kemudian dia sudah memasuki area sekolahnya. Ternyata di sana sudah menunggu Ellie and Dida Geng. Sengaja menunggu kehadiran anak itu untuk bisa dihina. Sepertinya mulutnya akan gatal jika tidak menghina orang satu hari saja. Hah? Anak miskin. Masih sekolah rupanya kau. Ucapnya dengan pandangan meremehkan. Charlie berlalu saja melewati mereka tanpa menoleh sedikit pun. Grab. Tangan Charlie dicekal oleh Ellie yang kesal karena Charlie begitu menyepelekannya. Menurutnya, berani sekali kau menyepelekan anak miskin. Sadar diri dong. Sarkasnya yang masih memegang tangan Charlie dengan kuat. Charlie hanya menatap Ellie dengan sorotan datar tanpa terpancing emosi. Dirinya tahu Ellie pasti ingin membuatnya marah dan melakukan tindakan bodoh sehingga dirinya bisa dikeluarkan dari sekolah. Charlie terus diam tidak menggubris perkataan dari Ellie yang terus menghina dirinya. Ellie yang sudah kesal pun mengangkat sebelah tangannya ingin mengayunkan dengan keras. Dasar tidak tahu diri. Bentaknya. Charlie sudah memejamkan matanya dan memalingkan sedikit wajahnya. Tap. Ada tangan yang mencekal tangan Ellie yang hendak menampar Charlie. Tatapannya cukup tajam seolah sedang menguliti seseorang. Ellie yang dipandang seperti itu tidak berkutik dan merasa takut dengan sorot matanya yang tajam. Charlie membuka matanya dan melihat siapa yang sudah mencekal tangan Ellie. Orang itu pun menghempaskan tangan Ellie dengan kuat. Akau! Rintihnya merasakan pergelangan tangannya yang sakit karena terlalu kuat dicekal. Jangan berani main tangan kau, atau kau akan tahu akibatnya. Ucapnya datar tapi sungguh sangat menyeramkan. Charlie segera kembali ke kelas setelah orang itu membubarkan mereka semua. Setelah itu ia pun kembali ke kelas dan mengikut pembelajaran seperti biasa. Charlie yang memang rajin belajar sehingga dia tidak kesulitan sama sekali terhadap materi sekolah lain dengan teman-temannya yang raut wajahnya yang sudah pusing dengan pelajaran itu. Kebetulan hari ini Charlie ada kegiatan ekskul di sekolah jadi seperti biasa dia akan sedikit lama pulang ke rumah. Ia pun menjalankan ekskul dengan baik dan selalu dipuji oleh pelatihnya karena cepat menangkap setiap arahan yang diberikan. Setelah berberes dari selesai latihan ia pun bergegas untuk pulang. Namun ketika dia sedang berjalan ingin menuju ke tempat sepedanya tangannya ditarik oleh Ellie dan dirinya dibawa ke belakang gedung sekolah. Lepas! Sentak Charlie. Ellie menatap tajam pada Charlie. Hah! Sudah berani kau membentakku? Mau mati? Ia juga tidak kalah suara dengan Ellie.
Sesampainya di belakang gedung sekolah, Ellie melepaskan cengkeraman tangannya di pergelangan tangan Charlie dengan kuat dan langsung menghempaskannya membuat Charlie terjatuh. "Selama ini aku sudah berbaik hati padamu, anak miskin." Ia menekankan kata miskin itu pada Charlie. Entah apa salah Charlie padahal dia tidak pernah mengganggunya, tapi mengapa Ellie begitu benci padanya? Apa hanya karena dia miskin? Charlie segera bangkit dan ia ingin kembali dan segera pulang karena hari sudah sore dan sekolah sudah sepi. Kembali tangannya dicekal oleh teman-teman Ellie. Kali ini kedua tangannya pegangi oleh dua orang temannya. "Hah? Dasar anak miskin tidak tahu diri, lo sudah sekolah di sekolah elit seperti ini. Kau yang seharusnya sadar diri. Sikapmu tidak mencerminkan anak yang berpendidikan." Kali ini Charlie berani melawan ucapan Ellie. Mendengar hal itu membuat Ellie semakin marah dan dia langsung mencengkeram kedua pipinya Charlie dengan kuat. "Apa kau katakan? Sudah berani kau ternyata. Kau tidak tahu siapa aku." Ucapannya semakin meninggi karena sekolah sudah sepi. "Aku bisa saja mengeluarkanmu dari sekolah ini dengan mudah." Bentaknya yang wajahnya sudah mulai tampak kemerahan karena marah. Peletak. Panas dirasakan oleh Charlie pada pipi sebelah kirinya akibat tamparan dari Ellie yang begitu kuat membuat dirinya sedikit terhuyung namun terus dipegangi oleh dua orang teman Ellie. "Kau dan keluargamu tidak pantas hidup karena kalian miskin." Mendengar ucapan yang menghina keluarganya membuat Charlie benar-benar marah. Dirinya akan diam jika hanya dia saja yang diusik. Tapi kalau sudah keluarga atau orang tuanya yang dihina, maka dia tidak akan tinggal diam. Tangan Ellie kembali ingin mengayunkan, ingin menampar Charlie, namun dengan tenaganya Charlie melepaskan pegangan kedua orang itu dari tangannya dan langsung mencekal pergelangan tangan Ellie yang hendak menamparnya dengan kuat. "Apa kau katakan?" Kini amarah Charlie sudah tidak terbendung. Sorot matanya sangat tajam dan itu membuat Ellie takut namun ia berusaha untuk menutupinya. "Kau bisa saja menghina sepuasnya, tapi jangan pernah menghina keluargaku." Sentaknya. Kedua teman Ellie juga bergidik ngeri melihat Charlie saat ini. Charlie yang biasa hanya diam dan mereka kenal gadis yang lugu ternyata bisa mengerikan seperti ini. Ellie meringis karena pergelangan tangannya yang dicekal begitu kuat dan ingin menampar pipi Charlie sebelahnya dengan tangannya yang sebelah lagi. Sebelum itu terjadi lagi. Peletak. Charlie sudah menampar Ellie dengan begitu keras di pipi kirinya membuat sang lawan langsung terjatuh merasakan sakit dan panas di pipinya. Ellie tidak menyangka dirinya bisa dipermalukan seperti itu dan ditampar oleh anak miskin. Kedua temannya juga tidak kalah terkejut apa yang mereka lihat barusan. Ellie yang terkenal ditakuti oleh semua kalangan bahkan oleh kakak kelas kini sedang terjatuh mendapat tamparan dari seorang anak miskin yang selalu dihinanya. Mereka sampai menutup mulut saking terkejutnya. "Au!" ia segera bangkit. "Hah, anak miskin! Berani sekali kau lakukan ini padaku!" Bentaknya dengan mata yang sedikit memerah karena amarahnya yang sudah memuncak. Charlie diam saja namun pandangannya tetap menatap mata Ellie dengan sorotan mata yang begitu tajam. "Pengang dia!" bentak Ellie pada kedua temannya. Tak, tak. Belum mereka menangkap kembali tangan Charlie namun tangan mereka sudah dipelintir oleh Charlie hingga berbunyi. Untung tidak patah. Masih terkilir saja. "Archie!" Rintih kedua temannya merasakan sakit di tangan mereka. "Wanita tidak tahu diri!" bentak salah satu dari temannya. Charlie tidak memperdulikan ucapan mereka. Ellie membelalakan matanya melihat temannya juga hajar oleh Charlie. "Kau semakin merasa sok hebat gadis jalan." Ia pun menjambak rambut panjang Charlie namun Charlie segera melepaskannya dan melakukan hal yang sama menjambak rambut Ellie membuat dirinya mendongak ke atas lalu ia dihempaskan begitu saja. Ellie yang amarahnya sudah tidak terbendung segera bangkit dan kembali ingin menghajar Charlie dengan mengepalkan tinjunya ke arah wajahnya. Slap. Biuk. Mudah saja bagi Charlie untuk menghindar dan dirinya lah kembali melakukan serangan dengan menunjukkan tepat di bagian perut Ellie. Ia meringis kesakitan mendapatkan pukulan itu.
Au, itu untuk kau karena telah menghina keluargaku. Ucap Charlie dan langsung pergi meninggalkan mereka yang sudah tidak jelas penampilannya. Ia segera mengambil tasnya dan berjalan cepat karena hari sudah cukup sore dan takut membuat orang tuanya khawatir. Awas saja kau anak miskin. Aku pastikan besok kau akan menyesal. Gumamnya pelan melihat sinis Charlie yang sudah berjalan jauh. Tanpa mereka sadari dari tadi bahwa ada sepasang mata yang tidak jauh dari sana yang terus mengawasi dengan tatapan dinginnya dan tersenyum Smoke yang terlihat mengerikan. Tunggu saja apa yang terjadi besok batinnya. Lalu ia pun pergi dari tempat itu.